mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik, termasuk juga memiliki kemampuan bahasa asing yang baik, kita akan kirim untuk pertukaran mahasiswa dan seluruh biaya full dari Universitas Pekalongan. Nanti melalui proses seleksi yang cukup ketat untuk bisa mengikuti pertukaran mahasiswa ini selama 1 semester. Dan mata kuliah yang diambil di tempat universitas di luar negeri, itu kita langsung konversi menjadi mata kuliah di Universitas Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa membawa kita kepada suatu diskusi yang jernih, berimbang, dan arif. Saya sudah bersama seorang sahabat lama, Bapak Suryani SHM Hum, Rektor Universitas Pekalongan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Bapak. Ya, ini tanpa terasa ternyata Unikal ini hampir ulang tahun ya, Pak ya. Ya. Ke-41 kalau tidak salah ya. Universitas termasuk universitas yang cukup dewasa gitu ya, cukup lama di Jawa Tengah ya. Nah, Pak Rektor mungkin bisa ceritakan bagaimana perkembangannya sampai saat ini. Ya, terima kasih Pak. Unikal ini sebenarnya tanggal lahirnya tanggal 5 September. Pak. Oh, ya. Bukan 15 Februari ya? Bukan. Iya. Itu pembentukan yayasannya. Oh, iya. Jadi Unikalnya sendiri pada tanggal 5 September 1981, sehingga sekarang ini sudah memasuki 4 dekade, 40 tahun. Iya, 40 tahun tepatnya, Pak. Alhamdulillah, perkembangan Universitas Pekalongan yang semula kita hanya memiliki 6 program studi, sekarang sudah 16 program studi. Ini patut kita syukurilah untuk berkontribusi dalam rangka menciptakan sumber daya manusia di Indonesia ini sebagai amanah dari konstitusi, Pak. Kalau saya melihat data mudah-mudahan tidak salah ya, jumlah mahasiswa sudah hampir 6.000. Jadi berarti bisa menjadi perguruan tinggi terbesar di Pantura, Jawa Tengah Barat gitu, Pak, kira-kira. Ya, saya kira demikian, Pak. Jadi kami sudah hampir sempat 6.300. Ya, 6.300-an dengan sebaran mahasiswa kami sudah Nusantara, Pak. Jadi mahasiswa kami sudah dari seluruh Nusantara, termasuk juga dari luar negeri. Iya, kita syukuri karena kita juga menjalin kerjasama yang kuat dengan beberapa perguruan tinggi di ASEAN, diantaranya dengan Thailand, dengan Muay Thai, dengan Taiwan, Tiongkok, kita sudah menjalin kerjasama itu, termasuk Malaysia, dan alhamdulillah kita juga ada pertukaran mahasiswa itu setiap semester dengan Brunei Darussalam. Udah berjalan 5 tahun ini malah. Ya, Pak Rektor, sekarang mempunyai 8 fakultas dan 16 program studi. Tapi yang saya tertarik, ada satu fakultas yang mungkin satu-satunya di dunia cuma ada di Unikal, yaitu Fakultas Batik. Ya. Gimana Pak itu? Bisa dijelaskan? Baik Pak, ini merupakan tanggung jawab moral perguruan tinggi Pak. Kenapa? Karena ada pengakuan dari UNESCO bahwa batik diakui sebagai budaya karya ya, umat manusia sedunia lah kira-kira. Ya, kira-kira begitu. Nah, itu kan harus ada
regenerasinya, Pak. Tugas dari melakukan sebuah transfer pengetahuan tentang budaya batik ini kan tugasnya dunia pendidikan ini, Pak. Maka kami berupaya dan pada akhirnya ditangkap oleh Kementerian Pendidikan. Justru kami diberi mandat ini, Pak. Saya tidak mengajukan izin, udah deh saya kasih mandat untuk dibuka di Pekalongan. Karena memang Pekalongan sebagai kota batik. Iya, itu bentuknya fakultas, Pak. Kemudian program studinya apa itu? Fakultasnya teknik, Pak. Oh, fakultasnya teknik. Fakultasnya teknik, dia menjadi program studi. Program studinya batik. Di antaranya salah satunya batik, yang kedua teknik konstruksi. Nah, teknik konstruksi ini juga bagi kami di Indonesia juga hanya beberapa, Pak. Kami ambil D4. Dan itu rekomendasi dari Pak Basuki, Menteri PU. Jadi kami undang ke Unikal, saya membuka S1 teknik, beliau mengatakan, aku tidak butuh, yang saya butuhkan itu D4. Saya butuh tenaga lapangan yang memanage semua proyek infrastruktur. Itu yang saya butuhkan. Maka kamu bukanya harus D4. Saya merekomendasi D4. Akhirnya kita buka. Sudah meluluskan, Pak, yang itu? Yang D4 konstruksi belum. Belum ya. Tapi kalau yang batik sudah sejak tahun 2012, sehingga kami sudah beberapa kali meluluskan. Alumni kami sudah dari Jepang 1, dari Korea 1. Jadi program studi batik itu lebih ke apa, Pak? Teknik pembatikan gitu atau mungkin ada pemasarannya, ada apa gitu? Kalau pemasaran menjadi kewajiban seluruh fakultas di Unikal, jadi kewirausahaan kami kemasnya, tapi di batik ini lebih pada teknik membatiknya, sekaligus juga membuat motifnya gitu ya. Baik, Pak, itu kalau tidak salah di Unikal itu ada fasilitas rusunawa ya, Pak, yang 100 orang mahasiswa tadi. Tadi Pak Suryani sudah menjelaskan mahasiswanya dari mana-mana, ada yang dari luar negeri. Apakah itu memang dipersiapkan untuk mahasiswa yang dari luar kota Pekalongan itu, Pak? Ya, yang dari luar Pekalongan. Dan kami mendapatkan hibah itu 2 unit. Satu untuk mahasiswa putri, yang satu untuk mahasiswa putra. Dua-duanya berkapasitas yang laki-laki 200, kalau yang putri kita set menjadi 100 per kamar 2 orang. Kalau cewek ini agak susah, tapi kalau cowok 4 orang enggak ada masalah. Jadi berarti untuk 300 orang mahasiswa, Pak ya? Iya, betul. Mungkin kalau yang pria 1 kamar bisa 2 orang gitulah ya? Kalau putri 2 orang. Kalau putri malah 2 orang? Iya. Kalau putra? Agak ribet kan? Iya, iya. Iya, dan itu mereka berasal dari Lampung, dari NTT, dari Babel, dari Jakarta, itu bisa menempati di situ. Pak Suryani, Pekalongan ini kan akhir-akhir ini apa ya, disibukkan dengan mengatasi masalah rob ini. Nah, ini kan Unikal ini ada di tengah-tengah kota kalau tidak salah ya, di Jalan Sriwijaya 3 ini. Ya. Ini termasuk yang terkena nggak, Pak, oleh rob itu? Alhamdulillah belum, Pak. Mudah-mudahan tidak. Ya. Tapi juga memang mengkhawatirkan karena tingkat subsiden Kota Pekalongan ini cukup rawan. Kalau tidak salah baru saja membangun gedung yang tingkat 8 kalau nggak salah ya, Pak, di Unikal. Betul ya, 8 lantai, tertinggi di Pekalongan insya Allah. Jadi kami ingin mengetahui Pekalongan seluruhnya, datang aja ke Unikal gitu. Mau lihat laut, nah dari Unikal aja. Jadi kalau melihat fasilitasnya ke depan disiapkan untuk berapa mahasiswa, Pak, Unikal ini? Kami setting untuk 10.000, Pak. Iya, dan ini kami sedang mempersiapkan lahan di Kabupaten Pekalongan. 1 hektar kita akan siapkan di sana. Ya. Artinya itu pengembangan atau mau pindah, Pak? Pengembangan, Pak. Jadi tetap pusatnya tetap di sini, di sana menjadi kampus keduanya. Kan kita namanya Untas Pekalongan, Pak. Kalau tidak ada di Kajen, nggak lucu gitu kan ini. Jadi Pekalongan itu bisa di kota, bisa di kabupaten. Oh iya.
Ya. Jadi kalau begitu memang Unikal ini sangat dekat dengan pemerintah daerah ya Pak? Nah, sekarang ini sangat dekat sekali, karena bupatinya semuanya alumni dari Unikal. Tapi sejak dulu kita memang dekat sekali dengan pemerintah kabupaten maupun kota, sehingga berbagai macam kegiatan kabupaten kota, baik itu penelitian, pembuatan NA, dan sebagainya, kita akan selalu mensupport terhadap kebutuhan-kebutuhan kabupaten kota itu. Malah kemarin tes seluruh perangkat desa di Kabupaten Pekalongan itu hampir 90% menyerahkan ke Unikal, memberikan kepercayaan kepada Unikal. Kalau untuk bupati yang dari Unikal tadi, bupati yang lama atau bupati yang baru Pak? Ya, kalau sekarang kan masih Pak Asep ya. Oh Pak Asep. Oh ya, yang lulusan Unikal Pak Asep ya. Pak Asep ya. Ya. Tapi wakilnya yang baru yang terpilih baru kemarin, Ya Pak Riswood. Riswood itu alumni kami Pak, dari Fakultas Hukum. Oh gitu. Jadi bergantian naik jadi wakil. Ya. Kalau di kota bukan ya Pak ya? Di Kota Pekalongan bukan. Yang terpilih loh Pak. Kalau yang sekarang jadi wali kota, alumni Fakultas Ekonomi. Oh. Yang sekarang jadi wali kota, oh yang Pak Sailani. Pak Sailani. Betul. Ya, ya. Ya. Kalau Bu Balkes alumni kami juga. Oh gitu Pak ya? Iya. Okay. Lalu apa yang kira-kira bisa diharapkan dari ini para pimpinan baik kota maupun kabupaten yang baru ini? Apa harapannya dari Unikal? Ya tentu jalinan kerjasama yang selama ini sudah kita terjalin dengan baik, ya terus dipelihara. Tetapi juga kalau diperbolehkan memang pemerintah itu harus lebih concern kepada pengembangan SDM-nya. Karena modal pembangunan insani itu yang paling diutamakan ke depan. Tetapi sayangnya beberapa pergantian wali kota setelah Pak Basir itu alokasi untuk beasiswa bagi masyarakat Kota Pekalongan ke Unikal itu menjadi tidak teralokasikan. Nah ini padahal alumni kita malah. Iya. Jadi harapannya ke depan supaya beasiswa ada lagi gitu Pak ya? Iya Pak, karena itu kebutuhan dari kota kabupaten itu adalah SDM Pak. Sehingga menjadi kader-kader desa, kader-kader daerah yang sangat handal ke depannya. Dan kami siap untuk memberikan itu. Ya, itu termasuk fasilitas-fasilitas mungkin Pak ya, kan Kabupaten Pekalongan memberi hibah tanah kalau tidak salah kepada beberapa perguruan tinggi. Iya, cuman kami lebih nyaman kami mandiri aja. Jadi tidak memerlukan bantuan-bantuan seperti itu Pak ya. Yang penting dorongan berupa beasiswa supaya banyak mahasiswa yang bisa sekolah gitu Pak. Ya kalau bantuan berupa prasarana silakan. Tapi kalau untuk aset tanahnya kita akan membeli sendiri aja. Iya, mungkin sarana jalan, lingkungan dan sebagainya. Ya, infrastrukturnya itu aja lah dukungannya. Saya kira cukup dengan itu. Ya Pak Suryani, mungkin Pak Suryani bisa gambarkan Universitas Pekalongan ke depan ini apa yang mau dicita-citakan gitu supaya masyarakat lebih tahu gitu, dan program-program apa yang sudah direncanakan. Baik, inilah Pak tantangan kita. Satu, menghadapi era revolusi industri 4.0, yang kedua pandemi. Kami sudah mempersiapkan blended system, itu sudah mulai kita laksanakan dengan konsekuen, karena tuntutan era ke depan tentu online itu menjadi kebutuhan. Nah, kami sudah siap semuanya, infrastrukturnya, dari layanan perkuliahan online kami insya Allah siap. Kemudian untuk layanan administrasi sudah lama, kami sejak tahun 2013 itu sudah melakukan layanan online semua. Jadi mahasiswa tidak lagi ngantri di kampus, cukup dari rumah, dari kamarnya, dia menyelesaikan pendaftaran kuliahnya, mau lihat KRS-nya, mau ngisi KRS, mau lihat KHS-nya,
nggak perlu ke kampus lagi. Ke kampus itu hanya kuliah aja lah gitu. Kira-kira begitu Pak. Ini sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, dalam akademik kami terus-menerus mengupayakan untuk meningkatkan meningkat satu jenjang itulah Pak, S2-nya. Yang kita belum memiliki, dan insya Allah di tahun depan kita sudah bisa memiliki 2 program studi S2 lah insya Allah ya Pak ya. Karena kami menyiapkan SDM-nya ini yang paling susah. Ya. Semuanya itu ke SDM Pak. Kalau yang lain-lain itu nggak punya uang aja bisa kan Pak. Tapi kalau SDM waduh susah. Butuh waktu yang panjang gitu ya Pak. Ini akan kita kembangkan, kemudian meningkatkan kerjasama riset dengan berbagai perguruan tinggi luar negeri, dan ini juga akan bisa meningkatkan kredibilitas Unikal di bidang akademik lah, insya Allah begitu Pak. Kemudian kalau prestasi-prestasi yang sudah dicapai, yang membanggakan baik untuk Unikal sendiri maupun untuk masyarakat, mungkin bisa disampaikan Pak. Baik, dari bidang kemahasiswaan, saya kira kita juga sering meraih juara-juara di tingkat nasional, di lomba akuntansi itu ya, itu juga bisa nasional, juara 1, juara 2 pernah, dan olahraga juga bagus. Di bidang-bidang riset saya kira juga walaupun belum optimal, kami juga banyak meraih hibah-hibah lah. Insya Allah terus kita kelola itu untuk lebih meningkatkan kapasitas kita semuanya. Saya kira itu Pak. Kalau di bidang pengabdian masyarakat, apa yang sudah dilakukan oleh Unikal Pak? Oh banyak Pak. Terlebih di konteks pandemi ini, kemarin kami menerjunkan 90 mahasiswa untuk menjadi relawan. Dan itu juga bisa diikuti dari perguruan tinggi lain. Perguruan tinggi lain bisa menggabung kepada kami dalam rangka menjadi relawan COVID ini. Dan kami asramakan, karena asrama kan kita kosongkan Pak. Kami tutup kuliah dengan daring sehingga Rusunawa menjadi kosong, kita tempati untuk menampung relawan ini. Selama mereka bekerja di sini, mereka bertempat tinggal di Rusunawa. Ini satu hal. Kemudian yang pengabdian masyarakat itu di Unikal bisa ditangani LPPM, bisa juga bagian daripada kewajiban intrakurikuler mahasiswa kesehatan. Kesmas terutama, dia membangun sekarang ini yang dulunya membangun desa keluarga berencana itu, desa KB, kemudian sekarang ini membangun desa keluarga tangguh hadapi pandemi. Ini mereka di lapangan selama 2 bulan, dan nah ini nanti Pak, hasil kegiatan mereka kita seminarkan secara nasional Pak. Bahwa nanti jam 8.30 ini saya harus buka acara, dan saya juga akan memberikan materinya dengan pendekatan yuridis saya. Ya, ini kita lakukan Pak. Baik Pak Rektor, mungkin untuk melengkapi bagaimana proses pendaftaran mahasiswa baru kalau ada yang ingin studi di Universitas Pekalongan. Nah, ini yang harus jawab Dr. Pratnya ini, karena beliau adalah ketua penerimaan mahasiswa barunya. Ya, supaya lebih tepat dan jelas, saya kira Bu Pratnya yang menyampaikan materinya. Silakan Bu Pratnya. Ya Bapak, tadi menjawab masalah pendaftaran mahasiswa barunya. Kami di Universitas Pekalongan dari tahun ke tahun sudah membuat sebuah inovasi, di mana tahun ini ada beberapa inovasi baru, Pak, dari tahun-tahun sebelumnya. Kami karena di keadaan pandemi seperti ini, kami mengadakan virtual expo, karena silaturahim kami ke sekolah-sekolah juga terbatas ruang dan waktu. Jadi kami selalu mengadakan virtual expo yang diselenggarakan setiap minggu sekali. Ya, 1 minggu sekali. Dan kami juga selain itu juga memfasilitasi mahasiswa dengan pelayanan-pelayanan secara online full,
sehingga mahasiswa hanya dari rumah saja bisa mendaftar ke Universitas Pekalongan dengan pelayanan yang tetap prima. Kami juga memberikan voucher pendaftaran gratis bagi mahasiswa dengan syarat-syarat tertentu. Kami juga membuat booster di media sosial karena memang media sosial adalah media yang paling tepat digunakan pada saat ini. Selain itu kami juga selalu membuat WA Blast di mana mahasiswa-mahasiswa yang sudah mendaftar maupun yang sudah registrasi selalu kami berikan informasi-informasi up to date terkait dengan informasi keunikalan dan ada kegiatan keagenan dan kemitraan pada instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta. Jadi di sini kami membangun sistem agen dan juga kemitraan di mana kegiatan ini menjadi jalinan silaturahim antara Universitas Pekalongan dengan instansi yang ada di sekeliling Universitas Pekalongan. Kami juga membangun jalur beasiswa, Bapak. Selain beasiswa dari pemerintah, Universitas Pekalongan juga memberikan fasilitas beasiswa berupa beasiswa Hafiz Quran bagi penghafal Al-Quran 30 juz, itu kuliahnya gratis full sampai lulus. Beasiswa yatim juga bagi anak-anak yatim, beasiswa kejuaraan, beasiswa prestasi, dan juga beasiswa KIP. Ya, banyak sekali beasiswa yang Universitas Pekalongan berikan dan itu beasiswanya gratis full kuliah di Universitas Pekalongan. Berikutnya adalah jalur seleksinya, Bapak. Karena kami memudahkan mahasiswa ataupun calon mahasiswa untuk mendaftar di Universitas Pekalongan, jadi jalur seleksi kami, jalur tes itu merupakan alternatif terakhir. Ya, yang alternatif pertama itu adalah jalur non-tes sehingga mahasiswa ataupun calon mahasiswa bisa mendaftar sebelum mereka lulus. Jadi hanya dengan menggunakan nilai rapot, dengan nilai yang akan kami konversi, itu mahasiswa bisa dengan mudah dan cepat mendaftar ke Universitas Pekalongan. Mungkin itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Pak Suryani SHM Hum, Rektor Universitas Pekalongan, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah diprogramkan, apa yang sudah dilaksanakan selama ini bisa terus dikembangkan dan bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya maupun seluruh mahasiswa yang tadi sudah datang dari seluruh Nusantara, bahkan ada yang dari luar negeri. Mungkin ada beberapa hal yang Pak Rektor ingin sampaikan. Baik, kami juga telah menjalin kerjasama yang baik dengan Bank Indonesia. Yang ini tentu bagi para mahasiswa menjadi minat untuk ke Unikal, saya kira menjadi penting karena kerjasama ini bisa untuk magang. Dan yang kedua, Bank Indonesia tahun ini mengalokasikan 50 mahasiswa beasiswa dari Bank Indonesia. Ini kita bersyukur Bank Indonesia telah mengalokasikan untuk Universitas Pekalongan. Kemudian yang kedua, mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik, termasuk juga memiliki kemampuan bahasa asing yang baik, kita akan kirim untuk pertukaran mahasiswa dan seluruh biaya full dari Universitas Pekalongan. Nanti melalui proses seleksi yang cukup ketat untuk bisa mengikuti pertukaran mahasiswa ini selama 1 semester. Dan mata kuliah yang diambil di tempat universitas di luar negeri itu kita langsung konversi menjadi mata kuliah di Universitas Pekalongan. Ini sangat menarik bagi para mahasiswa untuk bisa terus berjuang mengembangkan kemampuan akademik dan bahasanya. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih sekali Bapak Suryani SHM Hum. Menarik sekali beberapa fasilitas yang disediakan oleh Universitas Pekalongan. Mudah-mudahan terus berkembang dan tercapai 10.000 mahasiswa. Sekali lagi terima kasih. Sukses. Terima kasih sekali Pak Bambang. Oke. Fasilitasinya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.